ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid As-Shaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita semua tentang dua nikmat yang mana dua nikmat ini sering atau banyak di antara kaum muslimin suka terlalai dan tertipu di dalamnya. Dua nikmat tersebut adalah as-sihhatu wal faragu, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala berkata, menjelaskan tentang hadis tersebut, bahwa beliau mengatakan terkadang manusia itu diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia tidak diberikan nikmat waktu luang karena disibukkan dengan urusan dunianya. Namun terkadang manusia diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dia dalam kondisi tidak sehat alias mendapatkan sakit penyakit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam berkata, jika dua nikmat ini terkumpul dalam diri kita, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang, maka beliau berkata akan datang saat itu sifat malas untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika orang tersebut malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan dalam dirinya ada kesehatan dan juga waktu luang, sesungguhnya dialah yang termaksud dalam hadis itu, yaitu tertipu dalam kenikmatan kesehatan dan waktu luang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dalam riwayat yang lain juga masih diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Wahai bapak sekalian, ingatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara kepada kita semua. Syababaka qabla haramik. Ingat masa mudamu sebelum datang nanti ketika kita sudah tua renta, tidak berdaya, tidak mampu beribadah kepada Allah dengan maksimal. Wasihataka qabla saqamik. Ingat masa sehatmu sebelum datangkan Allah kepada kita suatu penyakit, dan dengan penyakit tersebut kita tidak bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ginaka qabla fakrik. Masa cukup, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa faragaka qabla suglik. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautik. Ingat kehidupan sebelum datang kematian di antara kita semua. Oleh karena itu, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa mensyukuri nikmat tersebut. Sesungguhnya nikmat kesehatan adalah nikmat yang sangat agung, yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan sebuah kisah. Ada seorang yang bernama Ibnu Samak. Ketika itu Ibnu Samak bertemu dengan Amirul Mukminin Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian Ibnu Samak menasihatinya sampai-sampai sang khalifah mencucurkan air mata yang sangat deras disebabkan nasihat yang berharga dari Ibnu Samak. Apa nasihatnya Bapak-bapak sekalian? Nasihatnya adalah ketika itu Ibnu Samak meminta seteguk air kepada sang khalifah Amirul Mukminin. Wahai khalifah, berikan kepadaku seteguk air. Kemudian setelah ia memegang seteguk air tersebut, kemudian dia berkata kepada sang khalifah, wahai Amirul Mukminin, seandainya engkau terhalang untuk bisa meminum seteguk air ini, padahal engkau dalam kondisi kehausan, kemudian engkau tidak bisa meminum air ini kecuali dengan menembusnya dengan dunia dan seisinya, apakah engkau mau membayar dan menebusnya? Maka sang khalifah mengatakan iya. Kemudian Ibnu Samak berkata, ambillah air ini, minumlah dengan puas. Kemudian setelah meminum air tersebut, berkata lagi Ibnu Samak, wahai Amirul Mukminin, seandainya engkau terhalang mengeluarkan cairan air tersebut dari tubuhmu, kecuali dengan engkau membayar dunia dan seisinya, apakah engkau akan membayar dan menebusnya? Kemudian khalifah berkata, iya. Maka Ibnu Samak berkata kepadanya, lalu apalah arti dunia dan seisinya dengan seteguk air kenikmatan yang kita minum secara gratis dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah mudahkan juga untuk keluarnya. Artinya hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya nikmat ini, nikmat kesehatan adalah nikmat yang sangat mahal, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat luar biasa sekali. Seseorang akan merasakan nikmat ini, kesehatan begitu luar biasa ketika dia sakit, baru dia akan merasakan kesehatan itu sangat luar biasa sekali. Hari ini kita, Indonesia dan seluruh dunia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah ta'un, suatu penyakit coronavirus. Maka hadirin melihat Allah, tidak sedikit orang-orang yang telah mendahului kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antaranya ahli ilmu, para ulama, orang-orang saleh yang Allah cabut dengannya ilmu. Maka hadirin melihat Allah Subhanahu wa taala,
Kita yang hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita gunakan hal tersebut untuk getol dan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah datangkan penyakit kepada kita semua. Lalu kapan orang itu merasakan waktu luang begitu berharga bagi dirinya? Naam, ketika dia sudah masa tua renta. Dia sholat harus duduk di atas kursi. Tidak lagi bisa berdiri dengan tegak. Tidak bisa lagi sujud dengan sempurna. Kemudian Allah pun cabut nyawanya. Dan di akhirat penyesalan tidak ada lagi yang bisa disesalkan kecuali dengan menyesal sejadi-jadinya. Demikianlah penyesalan. Terutama orang-orang kafir. Sampai-sampai ia mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Aduhai, seandainya aku menjadi tanah itu jauh lebih baik. Mengapa orang kafir menyesal sejadi-jadinya sampai mengatakan aku lebih baik jadi tanah? Sesungguhnya saat nanti kita di yaumil qiyamah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, semua diperhitungkan, bahkan binatang. Ketika binatang setelah selesai dihisab, maka Allah jadikan binatang itu menjadi tanah. Sedangkan orang kafir melihatnya, kemudian dia menyesal mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Aduhai, seandainya aku jadi tanah jauh lebih baik. Menyesal di akhirat tidak ada gunanya. Demikianlah yang dijelaskan dalam kitab tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan tafsir surat An-Naba di ayat yang terakhir tersebut. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai nanti di yaumil qiyamah kita menyesal karena sesungguhnya nikmat itu, nikmat kesehatan tersebut kita gunakan dalam keberadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ini sahih. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Sesungguhnya nanti di hari kiamat tidak akan bergerak dan bergeser kaki kita sampai diperhitungkan tentang 4 perkara. Hatta yus'ala an amri fima afnah. Kita akan ditanya umur, apa yang kita sudah habiskan dengan umur kita. Bapak-bapak ada yang 70 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun. Allah akan tanya, 40 tahunmu apa yang sudah dihabiskan? Habis dalam ketaatan atau habis dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa an ilmi fima fa'al. Dan Allah akan tanya tentang ilmu yang sudah segudang banyak kita dapatkan dari para ulama. Apa yang sudah kita amalkan terhadap ilmu tersebut? Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dan Allah juga akan tanya tentang harta kita. Dari mana Bapak dapatkan harta tersebut dan dikemanakan Bapak belanjakan harta tersebut? Dan yang terakhir, wa an jismihi fima ablah. Dan tentang badan kita, sehat kita, apa yang sudah kita habiskan ketika kita sehat? Sudah kita gunakan apa badan kita, tubuh kita, mulut kita, penglihatan kita ketika kita dalam keadaan sehat? Semua akan dihisap Bapak sekalian. 50.000 tahun lamanya kita menunggu di yaumul qiyamah. Oleh karena itu, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan diri kita menjadi hamba yang lebih pandai lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah sifati kita, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali di antara hamba-hambaku itu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah ingatkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adhkurukum washkuru li wa la takfurun. Fadhkuruni adhkurkum. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan kepada kita, memberikan rizki, memberikan kesehatan. Adhkurkum, maka Allah pun akan ingat kepada bapak-bapak sekalian.
ketika sakit, ketika susah dan lain sebagainya. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya semaksimal dan seoptimal mungkin. Wala takfurun, jangan jadi hamba yang kufur. Jangan jadi hamba yang kufur. Jangan jadi hamba yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah golongkan kita menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Allah ampunkan kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah masukkan kita semua dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Akhirnya Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir khutbah ini mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Dan dengan nikmat sehat tersebut Allah bimbing kita untuk taat kepadanya. Yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan. Yang diberikan musibah semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan. Dan semoga Allah naikkan derajat kita dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka jannataka firdaus wa na'udzu bika min adzabi jahannam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم